Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 30 Desember 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat Santo Yohanes yang pertama bab 2 ayat 12 sampai 17 berisi nasihat dari Santo Yohanes agar orang tidak mengandalkan dunia, tidak mengikuti dunia, melainkan hendaklah melaksanakan kehendak Allah. Kalau orang hidup menurut kehendak Allah, akan hidup untuk selama-lamanya. Karena jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan bukan berasal dari Bapa. Sedangkan pada bacaan Injil berbicara soal Nabi Hana, anak Fanuel dari suku Asyer, yang terus-menerus menantikan datangnya Sang Mesias. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke bait Allah, Hana menyambutnya, dan ia kemudian berbicara soal anak itu, tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipilih menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Maka seharusnya kita tidak hidup menurut keinginan dunia, menurut kedagingan, hawa nafsu, dan ego kita, melainkan hidup sebagai anak-anak Allah yang mendasarkan hidup bukan pada hawa nafsu, kedagingan, tetapi kepada sabda dan kehendak Allah. Kalau boleh diringkas, hendaknya hidup kita menjadi kabar gembira bagi semua orang. Yohanes mengingatkan kepada kita, kita telah ditebus oleh darah Kristus, darah yang amat berharga. Dan dengan darah itu, kita boleh mengalami hidup yang baru. Hidup bersama dengan Allah. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Namun
itu tidak mudah, karena dunia sering menggoda kita. Dunia terus-menerus mengintai kita agar kita mengikuti dunia. Namun kita diajak menyadari bahwa mengikuti dunia menuju kesesatan. Mengikuti Kristus dengan menjalankan sabda dan kehendak-Nya menuju kepada keselamatan. Maka kita diajak oleh Santo Yohanes agar kita hidup tidak lagi berdasarkan kenikmatan dunia, keinginan kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tetapi kita hidup menurut sabda dan kehendak-Nya. Maka marilah bersama-sama kita mencoba menerjemahkan sabda Allah di dalam hidup kita setiap hari, agar akhirnya kita kedapatan setia untuk mengikuti Dia. Itulah yang dibuat oleh Nabi Hana, yang setelah menjanda dan selanjut usianya tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang dan malam beribadat, berpuasa, dan berdoa. Ia menantikan datangnya Sang Mesias. Hidupnya diberikan untuk menyambut Sang harapan hidup. Ia menyampaikan kabar gembira kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ia berbicara tentang Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah. Keinginan Hana hanya satu, yakni berjumpa dengan Sang Mesias. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali kita membuat niat, namun dikalahkan oleh godaan-godaan dunia. Maka mari bersama kita mencoba mengikuti nasihat Yohanes dengan meneladan Nabi Hana yang hidupnya difokuskan kepada datangnya Sang Mesias. Tidak meninggalkan bait Allah, ia berpuasa dan berdoa. Artinya fokus kepada Sang Anak Manusia. Mudah-mudahan di tengah-tengah dunia ini pun kita bisa berfokus akan Anak Manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Mari bersama-sama kita berfokus pada Yesus Sang Penyelamat. Kita singkirkan khayalan kosong duniawi, kedagingan, hawa nafsu, dan kita ganti dengan hati yang lembut, yang menantikan, mengharapkan datangnya Sang Anak Manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas peringatan Santo Yohanes agar kami tidak mengejar
hal-hal duniawi, melainkan memakainya sebagai sarana untuk dapat bertemu dengan Engkau sendiri. Singkirkan semua penghalang, ego-ego kami, kedagingan kami, agar akhirnya kami semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu, karena kami mengikuti kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Biarlah dengan kuasa kekuatan-Mu, iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan semakin tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya kami benar-benar hidup menurut kehendak-Mu, agar kami tetap merasakan kasih-Mu. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita benar-benar mendapatkan kesehatan yang prima, keluarga sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan karya yang sangat mendukung gereja dalam pewartaan. Juga pemberian dana yang semuanya akan menjadikan gereja benar-benar menjadi pewarta kabar sukacita. Saya ingatkan besok malam tanggal 31 Desember pukul 8 kita akan bersama-sama bersyukur atas tahun yang telah berjalan dengan Ekaristi syukur. MK saya undang setelah misa syukur untuk tirakatan mensyukuri rahmat Allah, menyongsong tahun yang baru. Besok pagi tetap ada misa harian. Baru malamnya kita akan bersyukur atas rahmat Tuhan. Tanggal 1 Januari peran Ekaristi digeser pada jam 7 pagi supaya setelah malam tirakatan kita tidak terburu untuk bangun. Semoga rahmat Allah senantiasa tinggal dalam hati kita sepanjang tahun ini, dan tahun ke depan Allah pun menyertai kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.